Teman-teman menjalankan usaha di masa yang sulit seperti ini, krisis seperti ini, tentu sangat memberatkan. Pasar mulai turun, orderan nggak masuk, ditambah lagi bahan baku mulai langka dan juga mahal. Dan sebagai seorang pelaku usaha, bagaimanapun kita tetap dituntut untuk menjaga cash flow kita agar tetap positif. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menjaga cash flow kita agar tetap positif selama masa krisis seperti ini. Disimak ya. Sebelumnya saya telah membuat video tentang bagaimana cara mengatasi orderan yang sepi karena masa krisis seperti ini. Teman-teman jika belum nonton bisa nonton videonya di link yang ada di atas ini. Nah, teman-teman jika ingin mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Nah, bagaimana sih cara menjaga agar cash flow kita selama masa krisis ini tetap positif? Bagi teman-teman yang masih asing dengan istilah cash flow atau arus kas, secara sederhana saya bisa menjelaskan seperti ini. Cash flow itu atau arus kas adalah keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Jika pemasukan teman-teman itu lebih banyak daripada pengeluarannya, itu artinya cash flow teman-teman itu positif. Dan sebaliknya, jika pemasukan teman-teman lebih sedikit dibandingkan pengeluarannya, itu artinya cash flow teman-teman sudah negatif. Untuk bisnis yang bagus gimana? Tentu saja cash flow yang positif dong. Ya, mana ada bisnis yang mau rugi. Nah, teman-teman di masa yang agak, ya menurut saya kondisi sekarang cukup memberatkan gitu ya bagi teman-teman pelaku UKM. Ya, kita mau nggak mau tetap saja dituntut ya sebagai seorang pelaku usaha bagaimana caranya agar cash flow kita tetap positif. Meskipun berat sebetulnya, namun ya bagi seorang pelaku usaha sesulit apapun kondisinya itu adalah tantangan yang harus dihadapi dan harus diselesaikan, harus dicari cara penyelesaiannya. Ya mau nggak mau sebagai ya kita memutuskan menjadi seorang pelaku usaha, maka ya harus siap dengan kondisi apapun. Nah, berikut tips bagaimana kita menjaga cash flow kita agar tetap positif selama masa krisis ini. Yang pertama, teman-teman bisa menerapkan strategi eratkan ikat pinggang. Maksudnya berhemat, efisiensi, stop pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting atau belum perlu lah. Teman-teman bisa mengidentifikasi sebetulnya di bisnisnya teman-teman itu pos-pos mana sih yang sebetulnya itu belum urgent untuk dikeluarkan atau itu sebetulnya nggak penting-penting amat bagi bisnis kita. Nah, bagian-bagian tersebut, pos-pos tersebut untuk saat ini upayakan ya jangan dikeluarkan dulu. Misalnya teman-teman mau menambah alat, padahal alat yang sekarang itu masih bisa dipakai kayak gitu. Ya, ketika kondisi seperti ini ya jangan dulu beli alatnya, pakai duitnya untuk yang lain. Atau misalnya teman-teman butuh armada baru, misalnya beli mobil atau beli motor untuk ngangkut barang ke konsumen misalnya. Itu kan sebetulnya bisa ditunda nih kebutuhan-kebutuhannya kayak gitu. Nah, untuk yang saat ini ya teman-teman tunda dulu deh kebutuhannya sampai nanti kondisinya normal kembali. Nah, pos-pos itu upayakan teman-teman tunda atau kalau memang nggak urgent-urgent banget ya nggak usah teman-teman batalin aja. Hal ini penting untuk menjaga si cash flow kita ini tetap ya pengeluarannya tidak terlalu banyak ya, beban pengeluarannya tidak terlalu banyak dan tentu saja kita masih bisa menahan uang untuk berjaga-jaga agar bisnis kita nanti kalau membutuhkan yang lebih urgent lagi gitu ya. Nah, upayakan teman-teman di bisnis teman-teman masih punya cash yang bisa ditahan kayak gitu. Jadi upayakan seerat mungkin ikat pinggangnya, sehemat mungkin, seefisien mungkin dalam kondisi yang seperti ini. Yang kedua, teman-teman bisa cuci gudang. Nah, teman-teman jika punya stok barang yang banyak, dengan kondisi seperti ini saatnya teman-teman bisa melakukan cuci gudang. Upayakan barang-barang yang stok lama itu atau stok produksi kita itu bagaimana caranya bisa keluar, bisa menjadi uang. Dijual dengan, ya bisa saya katakan dijual dengan harga obral nggak apa-apa, yang penting kita jangan sampai rugi. Yang penting juga si barang tadi, stok kita itu bisa menjadi uang, bisa menjadi pendapatan bagi bisnis kita. Ya
prinsipnya daripada barang kita tertahan lama sedangkan kita di kondisi yang seperti ini itu membutuhkan uang, ya prinsipnya yang penting barangnya itu, produk kita bisa jadi uang secepat mungkin kayak gitu. Ini penting juga untuk menjaga ya ada pemasukan di bisnis kita, jangan melulu pengeluaran yang ada, tapi juga kita harus menjaga pemasukan. Nah, untuk mempercepat pemasukan, kalau kita jualannya itu normal dengan harga normal, mungkin agak lama, maka ya strateginya kita bisa cuci gudang, bisa dengan bonus, bisa dengan diskon dan sebagainya. Nah, upayakan barang-barang yang stok kita ini cepat laku kayak gitu. Tips yang ketiga, teman-teman upayakan fokus kepada produk-produk yang memang cepat laku. Mempertahankan idealisme produk dalam bisnis tentu itu sangat wajar ya, itu tentu sangat ya idealis kita memang ya diharapkan di situ. Namun dengan kondisi dan situasi seperti ini, mau tidak mau kita harus memilah sebetulnya produk yang mana sih yang sebetulnya cepat laku. Jika teman-teman mempunyai banyak produk, coba dicek produk mana sih yang sebetulnya cepat laku dengan kondisi yang saat ini. Nah, teman-teman concern genjot di produk itu. Untuk apa? Ya tadi, agar perputaran uangnya cepat, agar ada uang masuk dan teman-teman masih bisa punya nafas untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Coba deh teman-teman identifikasi dari produk teman-teman yang teman-teman jalankan, yang teman-teman jual, itu produk mana sih yang sebetulnya cepat laku, yang lakunya juga kenceng kayak gitu. Nah, teman-teman bisa concern energinya di push di situ. Untuk produk yang lain gimana? Teman-teman bisa menggunakan strategi yang kedua tadi dengan cara cuci gudang untuk produk-produk yang memang sulit dijual dengan kondisi yang saat ini kayak gitu. Nah, Mas, kalau saya nggak punya banyak produk dan produk saya cuma satu, terus juga sulit dijual kayak gitu, terus saya harus ngapain? Nah, ketika teman-teman mempunyai kondisi yang seperti itu, teman-teman bisa memikirkan alternatif sumber pendapatan dengan menjual produk yang ya saya pikir produk turunannya dari produk utama teman-teman deh. Misalnya teman-teman itu seorang penjahit biasa bikin busana atau kemeja, jualan kemeja kayak gitu, teman-teman bisa menggunakan mesin jahit teman-teman untuk membuat produk semacam masker kayak gitu. Nah, masker ini kan saat ini kecenderungannya produk yang cepet laku nih, banyak dicari orang. Nah, teman-teman bisa mengalihkan ke produk-produk turunan dari produk utama. Dengan seperti itu, harapannya cash flow kita bisa positif karena ada pemasukan dari menjual barang-barang atau produk yang cepat laku tadi. Terus tips yang keempat, teman-teman bisa melakukan renegosiasi atau negosiasi ulang dengan pihak-pihak ketiga yang dimana teman-teman mempunyai kewajiban atau beban di sana. Misalnya teman-teman mempunyai hutang atau misalnya teman-teman mempunyai kontrakan yang harus segera dibayar. Nah, teman-teman bisa menego ulang untuk apa? Ya untuk mendapatkan keringanan dari pihak ketiga tersebut. Ya, kita mahfum kondisi sekarang ekonomi sedang lesu. Saya juga paham gitu pemasukan bisnis teman-teman berkurang banyak. Nah, dengan kondisi seperti itu ya mau nggak mau kita harus melakukan negosiasi ulang. Ya harapannya pihak ketiga tadi itu bisa berbesar hati ngasih kita keringanan. Misalnya kalau kita punya hutang ya bisa direstrukturisasi, misalnya bayar bunganya dulu atau jangka waktunya diperpanjang kayak gitu. Atau misalnya kalau teman-teman punya kontrakan dan harus dibayar, teman-teman bisa nyicil, tidak harus langsung cash lunas kayak gitu, misalnya bisa dicicil 2 atau 3 kali misalnya kayak gitu. Atau dengan beban-beban yang lain, ya harapannya beban itu menjadi lebih ringan. Prinsipnya di sini kita terbuka saja, terbuka dengan pihak ketiga tersebut. Teman-teman bisa mengutarakan lah, ya saya pikir paham lah mereka dengan kondisi dan situasi seperti ini, bahwa usahanya sedang lesu, pasarnya sedang drop, bahannya susah dan sebagainya, akibatnya pendapatannya berkurang. Nah, ya saya pikir pihak ketiga atau mitra teman-teman itu saya harusnya sih paham dengan kondisi tersebut dan ya semoga aja bisa ngasih keringanan kepada teman-teman. Tips yang kelima untuk menjaga cash flow kita agar tetap positif, ya teman-teman mau nggak mau, walaupun kondisinya sesusah apapun seperti sekarang, teman-teman tetap harus yang namanya promosi. Pakai nih media-media yang teman-teman biasa gunakan, baik itu media sosial, website. Kalau teman-teman pakai YouTube ya silakan pakai YouTube-nya. Teman-teman tetap optimalkan semua jalur pemasaran yang teman-teman gunakan sebelumnya. Hal ini penting untuk ya yang pertama, dengan kondisi seperti apapun kita harus tetap kelihatan profesional, teman-teman harus kelihatan ya kita harus menunjukkan bahwasanya kita yakin bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Teman-teman tetap berperilaku seperti biasanya lah
harapannya ya teman-teman melakukan, kalau sebelumnya ngiklan di Facebook ya teman-teman pakai Facebooknya, kalau di Instagram ya tetap pakai Instagramnya. Pokoknya teman-teman upayakan lakukan seperti sedia kalanya lah kayak gitu, agar ya kita kelihatan ya kita sebagai seorang pelaku usaha tetap optimis tentu saja. Nah, yang lebih penting teman-teman harus ingat bahwasanya perusahaan yang tidak panik dalam kondisi apapun, termasuk dengan kondisi yang krisis seperti ini, dia kecenderungannya akan lebih bertahan. Nah, pastikan teman-teman tidak panik, tetap stay cool, tetap menjalankan strategi-strateginya seperti teman-teman menjalankan strategi di masa-masa sebelumnya. Tetap promosi, tetap manfaatkan media sosialnya teman-teman. Nah, bonus dari saya, wah sukanya bonus, di video kemarin juga saya ngasih bonus ya. Saya kasih bonus satu lagi, teman-teman jaga kekompakan tim. Nah, saya yakin dengan kondisi yang seperti saat ini, itu kecenderungannya akan inilah, karena saya banyak keluhan yang masuk ke saya kayak gitu, Mas, saya harus merumahkan orang, harus merumahkan tenaga kerja saya karena tidak ada masuk penjualan dan sebagainya. Ya, dalam kondisi seperti ini teman-teman upayakan tetap menjaga kekompakan tim agar energinya bisa teman-teman optimalkan untuk mampu bertahan dengan situasi yang seperti ini. Kalaupun misalnya teman-teman sudah paling pahit gitu ya, harus merombak tim, dengan kata lain harus merumahkan tim kayak gitu, karyawan-karyawan teman-teman, ya teman-teman harus memberikan mereka hak-hak yang layak ketika teman-teman harus merumahkan mereka. Secara prinsip upayakan sebisa mungkin kekompakan tim tetap terbangun agar memang teman-teman tetap bisa kokoh menghadapi situasi yang memang tidak mudah seperti saat ini. Nah, itu tadi teman-teman tips bagaimana cara agar kita bisa menjaga cash flow dari bisnis kita itu tetap positif. Semoga tips tadi sedikit banyak bisa memberikan solusi bagi teman-teman yang sedang berjuang di tengah krisis seperti saat ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, ada di bawah sini. Terus bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya. Jangan lupa tinggalkan komentar juga. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.